Selamat pagi, Jess. Ini komen keren. Sebentar. Kenapa saya katakan komennya keren? Bagus banget. Ini ada di Facebook nih. Ya, kalau Bang Johan itu pasti ada di Facebook. Ini yang screenshot, sayang ya, enggak ditunjukin share-nya berapa, komennya berapa, like-nya berapa. Ya, enggak apa-apa. Ya, ini ada di Facebook. Boleh deh, kamu baca, Jess. Kamu baca komen ini. Ini bagus banget. Ya, kamu harus paham di komen ini. Nah, tuh lihat tuh. Dari Pak Neha Yutus, penggemar berat, 12 menit yang lalu. Apa yang dikata Pak Dokter benar? Waduh, kalau saya dibilang Pak Dokter ini ntar yang lain ada yang marah, Pak. Ya, panggil aja saya Pak Jess gitu. Apa yang dikata Pak Jess? Benar banget. Aku udah menerapkan apa yang dikata Pak Jess gitu ya. Saya skip sarapan, bagus. Karena memang tubuh kita itu tidak butuh sarapin. Dan skip makan malam, wah ini wajib. Karena memang malam itu waktunya tidur. Waktunya beristirahat, kamu akan tidur dan beristirahat dengan nyenyak ketika kamu mengosongkan lambung. Nah, lambung itu kosong setelah 4 jam. Itu lambung kosong. Ya, kalau kamu selesai makan jam 6, maka jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, lambung baru kosong. 8 jam kemudian, ya, insulinnya turun. Jadi, selesai makan jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, lambung kosong. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, baru insulin turun. Ya, insulinnya mereda. Nah, itu yang akan membuat kamu jauh lebih sehat. Yang membuat kamu tidak sehat itu kan lambungmu tidak pernah istirahat, insulinmu kerja terus, sehingga itu menjadikan kamu selalu resistensi insulin. Gitu. Saya penderita hepatitis, Pak, yang konon katanya tidak ada obatnya. Betul, betul, itu betul itu. Ya, kalau orang bilang ada penyakit kuning nanti kenanya, ya. Yang konon tidak ada obatnya dan sulit sembuh, ya. Sebagian informasinya betul. Tetapi semenjak lihat video Bapak, aku langsung ikutin semua arahan Bapak. Wah, ini orang-orang yang langsung praktek ya. Karena kalau kamu bicara terus dan kamu menanya-nanya terus, kamu tidak akan mengalami apa yang saya sampaikan. Ya, yang betul adalah kamu mendengar dan melakukan. Jangan kamu mendengar, lalu meragukan, dan kemudian tidak pernah melakukan. Ya, tidak dapat apa-apa. Ya, tidak dapat apa-apa. Langsung ikutin semua arahan Bapak. Dan Alhamdulillah, yang dulunya lemes, ya pasti ya, ada hepatitis, terus kemudian tidak makan malam, tidak makan pagi, pasti akan membawa kelemesan. Lemes, dulunya lemes kronis, cuma bisa berbaring di tempat tidur. Nah, ini kalau disertai dengan tidak makan malam dan tidak makan pagi, maka terjadi ketofastasis dengan alami dan membuat mitokondria menyehatkan dirinya sendiri. Melalui apa? Ya melalui makan dari mitokondria yang lain yang rusak itu. Mata menguning. Nah, pasti kalau hepatitis pasti disinyalir kukunya kuning, matanya kuning, wajahnya pucat gitu. Ya, sekarang udah hilang semua, bahkan udah kembali normal seperti sedia kala. Dan sekarang udah bisa aktivitas kembali. Semua OBAT aku buang jauh-jauh. Insya Allah mau beli kan Pak Jeso. Berarti beliau belum minum racikan Mak Jin. Ya, tidak minum racikan Mak Jin, tetapi menjalankan aktivitas. Tidak makan malam, tidak makan pagi, itu pengaruhnya besar sekali. Ya, makanya saya selalu bilang sarapan terbaik adalah tidak sarapan. Itu yang selalu saya bilang. Sarapan terbaik adalah tidak sarapan. Sedikit makan, kamu akan menjadi dirimu jauh lebih sehat. Apalagi kalau yang kamu makan, ya tidak makan malam, tidak makan malam, tidak makan pagi, itu waktunya kan cukup lumayan itu. Kalau bisa sampai 18 jam. Jam 6 selesai makan. Jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, lambung kosong. Jam 10 malam itu lambung kosong. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2. Insulin turun, insulin mereda.
jam 3, jam 4 pagi, 10 jam sudah. Ada yang bangun karena harus sholat, ada yang bangun karena harus ke pasar, ada yang bangun karena harus olahraga di 10 jam. Nggak usah makan, minum racikan makcin. Itu yang paling bagus. Ini saya baru buat nih. Masih kemepul, panas. Bus. Tuh, masih panas. Ya, masih panas. Ini sehat sekali. Itu sehat sekali. Ya, minum racikan makcin. Jam 4 pagi itu 10 jam. Jam 5 pagi, jam 6 pagi, jam 7 pagi, jam 8 pagi, jam 9 pagi, jam 10 pagi. Itu baru 16 jam. Dari jam 4 pagi sampai jam 10 pagi, kamu boleh minum racikan, minum racikan, minum racikan, minum racikan. Kalau kamu punya masalah degeneratif, kamu punya masalah metabolik, tambahin suplemen. D3K2, liposomal glutathione, MCT, probiotik. Ini suplemen kamu bisa dapat dari keranjang kuning yang ada di Vira. Nanti Vira kasih linknya. Kalau kamu mau menambahkan Polenergy, serbuk-sari bunga jantan yang dipanen oleh lebah sendiri, propolis, liurnya lebah, sekresi dari resin getah tumbuh-tumbuhan, atau royal jelly, susu lebah, yaitu yang dipanen oleh lebah dari tengkuknya lebah sendiri untuk makanan ratu lebah. Jadi ratu lebah itu tidak dilahirkan. Ratu lebah itu dibentuk dari koloni. Jadi itu sesuatu yang sangat berharga banget kalau kamu mau memasukkan itu ke dalam tubuhmu, karena ratu lebah itu tidak pernah dilahirkan. Ratu lebah itu dibuat. Nah, demikian juga dengan kesehatanmu, kamu bisa buat. Dengan royal jelly, maka itu akan membantu memperbaiki fungsi sel, mengembangkan metabolis dengan baik di dalam tubuhmu, dan itu yang membuat ratu lebah besarnya 1-2 kalinya lebah biasa. Umurnya 8 kali lebih panjang ketimbang lebah biasa. Setiap hari bertelur 2000 butir. Itu ratu lebah. Kenapa? Karena makanannya dia royal jelly. Memang mahal, Jess. Ya, royal jelly yang tablet saja di saya harganya 375.000. Ada royal jelly yang liquid itu harganya lebih mahal. Kalau tidak salah sekitar berapa itu? Royal jelly liquid itu 700 lebih kalau tidak salah. Ya, bener nggak itu harganya? Yang tahu Vira, kamu tanya sama Vira. Itu baru. Nah, kalau kamu nggak bisa membeli suplemen-suplemen itu, ya saya sarankan minum racikan makcin aja udah memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh kita. Makanya dianjurkan bangun tidur kamu minum racikan makcin. Murah, meriah, dan harganya nggak pernah naik. Itu racikan makcin. Ya, kalau suplemen sekarang udah gila, harganya udah tinggi semua, udah naik terus. Kalau racikan makcin, saya tidak pernah menaikkan harga meskipun barang bahan-bahannya harganya semuanya naik. Ya, contoh yang paling gampang adalah saya tunjukkan ke kamu karena orang sudah pada tahu. Di dalam racikan makcin itu ada jahe merah. Jahe merah ya, bukan jahe yang lain ya. Jahe merah yang dulu harganya cuman 9.000, 11.000 sekilo, sekarang ini jahe merah udah mendekati 40.000. Nah, kamu bisa lihat itu. Tapi racikan makcin harganya tidak dinaikkan, tetap sama. Ada banyak cara yang saya buat untuk membuat racikan makcin harganya tidak pernah berubah. Dan belum lagi elemen-elemen yang lain yang kamu tidak pernah paham, yang tahu hanya saya, bahkan orang kepercayaan saya pun tidak tahu. Contoh kayak daun Swiss, itu harganya sekarang per plastiknya, wah itu gila itu, hampir mendekati 200.000 itu sekilo itu. Tapi saya tetap mengusahakan bahwa elemen-elemen itu tidak dikurangi sehingga kamu bisa melihat racikan makcin tidak ada pahitnya, padahal racikannya itu banyak elemen yang pahit. Tapi kamu bisa minum tanpa ada rasa pahitnya. Karena apa? Mix racikan yang dibuat itu untuk kamu supaya bisa menikmati, sehingga kamu suka rasanya. Dan kemudian fasilitasnya, servisnya, ya jangan tanya. Ada orang-orang yang membeli dari 2 tahun yang lalu, nggak diminum. Terus kemudian dia merasa tertipu. Ya pulangin, kita ganti dengan yang baru. Itu hal yang kita udah buat semuanya untuk